Ketika kita melihat kembali perjalanan sepanjang tahun ini, kita sadar YBDA bukan hanya kumpulan divisi dan tugas. Ia adalah orang-orang yang menaruh hati pada apa yang mereka lakukan. Setiap tim dengan cara mereka masing-masing hadir untuk satu tujuan: menemani komunitas ekosistem kelapa tumbuh lebih kuat, lebih berdaya. Ada yang berjalan di lapangan, ada yang mendampingi di balik meja, ada yang berbagi ilmu, mendengar, menganalisis, merancang, dan menjaga hubungan. Dan di setiap peran itu, selalu ada manusia lain yang merasa dibantu, diperhatikan, atau sekedar didengarkan. Hari demi hari, ada langkah kecil yang kita ambil, ada keputusan yang kita buat, ada waktu yang kita sisihkan untuk mendengar cerita dari komunitas. Perlahan, semua itu tidak hanya membentuk perubahan di lapangan, tapi juga kenangan dalam diri kita sendiri. Tahun 2025 menjadi ruang bagi kita untuk belajar, tumbuh, dan mengenal lebih dekat kehidupan yang kita dampingi. Dan di perjalanan ini, ada hal-hal sederhana yang justru paling kita ingat, membuat tahun ini punya rasanya sendiri. Halo semua, menurut saya tahun 2025 adalah tahun kolaborasi, yang mana kegiatan yang dilakukan semakin banyak, program-program yang dilakukan semakin banyak, kemudian kita melakukan kerjasama sesama divisi juga semakin sering dan semakin intens. Divisi yang kita lakukan kolaborasi bersama teman-teman divisi sekolah, kemudian divisi media komunikasi, divisi sekretariatan, dan seluruh divisi yang ada di YBDA. Kita harapkan apa yang kita lakukan itu semakin bermanfaat bagi masyarakat kecil pada umumnya dan pada ekosistem kelapa pada khususnya. Nah, yang paling memorable menurut saya di tahun 2025 adalah ketika kita melakukan perjalanan untuk melakukan kegiatan wilayah ke kilometer 9 ke sekolah RSUP PKB bersama teman-teman Medcom, kemudian dari teman-teman divisi sekolah. Nah, dalam perjalanan kebetulan memang akan lebat. Kemudian memang jalan licin ya, saya baru pertama sekali menggunakan sepeda motor ke sana. Dan selama perjalanan itu saya 3 kali jatuh dan alhamdulillah bisa bangkit lagi ya dengan dibantu dengan teman-teman semuanya. Nah, kami harapkan apa yang kita kerjakan di tahun 2025 ini terus berlanjut. Kemudian kita akan tetap semakin semangat lagi, tetap meledak, meletup, dan menyala. Dari tahun 2025 ini karena saya bergabung di tahun 2023 kayak gitu, waktu itu baru 23 orang, jadi nomor urut nik saya itu 29023. Itu sebenarnya kayak urutan siapa duluan yang masuk kayak gitu. Nah, itu saya nomor 23, jadi saya nomor 23 orang yang masuk di YBDA kayak gitu, dan sekarang udah hampir 50-an orang kayak gitu yang bergabung dan akan banyak lagi yang bergabung. Jadi saya merasa momen berharga di hidup saya kayak gitu bersama dengan YBDA adalah melihat YBDA itu bertumbuh kayak gitu. Dari tahun 2023 hingga 2025 sudah banyak orang yang bergabung dan organisasi ini semakin besar kayak gitu, dan saya seperti melihat gitu kan, membesarkan anak sendiri kayak gitu. Itu sih mungkin harapan saya, atau mungkin kedepannya mungkin saya ingin itu yang melihat organisasi ini semakin berkembang kayak gitu dan semakin berdampak kepada komunitas, khususnya mungkin kepada anak-anak dan juga warga di Indragiri Hilir ini. Jadi momen terbaik menurutku selama kerja di YBDA, khususnya di tahun 2025, itu ketika kita kerja ke lapangan gitu, terutama berinteraksi dengan masyarakat, terus berbagai kegiatan kayak sekolah lapang, kebun pangan gitu, terus kesehatan gitu. Karena ada beberapa kadang yang kita tangkap gitu, pesan-pesan dari masyarakat yang kadang tersirat, atau mungkin kita ambil testimoni gitu, yang merasa pesan yang kita tangkap itu, kehadiran kita tuh sangat bermanfaat gitu ketika kita ketemu dengan masyarakat. Terus juga mereka merasa apa yang kita kasih, walaupun hanya sebatas pengetahuan, itu sangat berarti bagi mereka gitu. Jadi aku selalu merasa sangat merasa berharga, merasa bermanfaat ketika
berinteraksi dengan masyarakat gitu. Dan ketika pulang pun jadi merasa, oh ini alasannya kita hadir di masyarakat, kita berkegiatan bersama masyarakat gitu. Dan itu juga akhirnya menjadi alasan untuk kita selalu tetap semangat gitu, bekerja gitu, membantu banyak orang, khususnya di ekosistem kelapa gitu. Gitu sih. Pada tahun 2025 ini cukup asik, cukup bisa mengikuti pola kerjanya. Udah ketemulah ini harus seperti ini, koordinasinya juga sama mitra tuh udah enak banget gitu ya. Ya mungkin dampak dari tahun-tahun sebelumnya juga, mungkin tahun-tahun sebelumnya belum terlalu akrab sama mitra, tapi pada tahun ini udah mulai secara informal juga sudah tahu cara treatment ke mereka gitu, bagaimana juga kita menjelaskan YBDA lebih luas pada mitra gitu. Kalau riset yang paling berkesan tahun ini, menurutku riset pengelolaan keuangan ya. Kenapa? Karena di riset pengelolaan keuangan itu ternyata juga dilakukan oleh teman-teman di MEL dan juga di Medcom itu. Dan akhirnya setelah kita berdiskusi dan sama-sama melihat kita punya irisan, dan akhirnya kita sama-sama ke lapangan untuk mengumpulkan data secara bareng-bareng. Dan begitupun dengan hasilnya, kita langsung berdiskusi bareng-bareng. Misalnya di teman-teman Medcom seperti apa temuan-temuan yang didapatkan, kemudian juga di teman-teman MEL seperti apa temuan-temuan yang didapatkan, dan akhirnya kita bisa saling mendapatkan perspektif masing-masing ya. Dan menurutku itu sangat bagus ya, karena data yang didapatkan akhirnya jadi kaya gitu. Dan selain itu juga ada nilai-nilai kolaborasi yang terbangun di antara kita ya, terutama di lintas divisi gitu. Ya mungkin itu. Halo semuanya, apa kabar? Akhirnya kita bisa berjumpa lagi ya di RKPT tahun 2025. Kalau ada pertanyaan, apa sih yang paling membuatmu berkesan? Aku sendiri yang paling berkesan adalah Divisi Manajemen Sekolah sudah melaksanakan rencana strategisnya, di mana adanya kegiatan pengembangan peningkatan kualitas pembelajaran bagi guru-guru. Ada pelatihan manajemen kelas, ada pelatihan media pembelajaran, pelatihan literasi dan numerasi, dan yang saat ini sendiri yang sedang aku susun adalah konsep pendidikan inklusif bagi anak-anak. Dan juga aku sangat senang karena Divisi Manajemen Sekolah juga sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Divisi Media dan Komunikasi dan juga Divisi Program untuk peningkatan pembelajaran yang ada di sekolah juga. Nah, tapi di samping itu ada juga yang membuat aku cukup effort ya di tahun ini, karena harus menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang di luar perencanaan kita sendiri. Misalnya ya, ada kegiatan dinas yang mau tidak mau kadang-kadang tuh kita harus beradaptasi dan juga sedikit ya fleksibilitas terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, lebih dari itu sebenarnya aku senang sekali karena hari ini bisa membersamai teman-teman di RKPT pada kegiatan dan sebagai panitia. Dah. Ketika tahun ini berakhir, kita membawa pulang lebih dari sekedar pekerjaan. Kita membawa cerita, pertemuan, dan hal-hal kecil yang membuat perjalanan ini berarti. Terima kasih sudah berjalan bersama. Semoga tahun depan membawa kita pada langkah-langkah baik yang baru. Masih untuk komunitas dan masih dengan hati yang sama.